PSSI memastikan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita. War der beste Indonesier, zumindest. Timnas Indonesia kini benar-benar berusaha untuk menapaki level yang lebih tinggi. Dan sejak PSSI ada di bawah komando Pak Erick Thohir, pelan namun pasti progres itu makin nyata adanya. Nah, sebagai wajah pesepak bola sebuah bangsa, tentu saja kualitas tim nasional harus terus ditingkatkan. Nggak cuma untuk jangka pendek atau menengah, tetapi juga jangka panjang yang harus disiapkan. Dan sejatinya Indonesia sendiri sudah mencuri perhatian di gelaran Piala Asia U23, yang mana ketika itu sebagian besar pemain yang terlibat adalah mereka yang sudah punya jam terbang di level timnas senior. Maka nggak heran Indonesia benar-benar menjadi sorotan luar biasa ketika mampu lolos sampai ke 4 besar dengan status tim debutan. Sesuatu yang pada akhirnya mendapatkan pujian dari banyak pihak, khususnya yang dari luar negeri, seperti akun The Give and Go, yang bahkan ketika itu menyebut Indonesia sebagai ASEAN La Masia. Nah, menyusul hal itu, melihat bagaimana rencana dan manuver PSSI era ini, skuad timnas yang bakal ditambah para pemain baru berkualitas menjadikan tim ini makin mengerikan, hingga disebut sebagai bangkitnya macan Asia. Ya, dengan kehadiran Emil Audero, Dean James, dan Cui Pelupesi ke dalam skuad besutan Patrick Kluivert, sekaligus membuat formasi timnas Indonesia membuat lawan ketar-ketir. Dengan formasi 4-3-3, posisi penjaga gawang tidak akan berubah dengan Martin Pas sebagai pilihan utama Patrick Kluivert. Pas dinilai lebih layak karena telah memiliki pengalaman bermain bersama timnas Indonesia ketimbang Emil Audero. Selanjutnya, posisi 4 back sejajar akan diisi oleh Kevin Dykes, Misilgar, J. Izes, dan Kelvin Verdong. Dean James yang memiliki posisi sama dengan Kelvin Verdong bisa bergantian sesuai kebutuhan strategi dari Patrick Kluivert. Sementara di lini tengah, kehadiran Cui Pelupesi akan membuat Tom Hai dan Ivar Jenner memiliki rekan baru. Ivar Jenner dan Cui Pelupesi akan bermain menjadi gelandang bertahan, sedangkan Tom Hai fokus untuk membantu penyerangan. Selanjutnya, trio di lini serang Garuda bakal diisi oleh Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, dan juga Marcelino Ferdinand. Ole Romeni yang baru saja resmi menjadi WNI akan menjadi ujung tombak serangan timnas Indonesia. Ya, berkaca dari itu, calon macan Asia mungkin menjadi sebutan yang cocok buat skuad anyar timnas Indonesia jikalau lengkap nantinya. Setelah sukses menumbangkan Arab Saudi pada matchday terakhir bulan November lalu, skuad Garuda terus banjir sorotan dari media-media internasional tak terkecuali media Jepang. Usai dipastikannya nama-nama baru bakal bergabung dalam waktu dekat, media Jepang news.go.ni.jp menyoroti kehadiran Emil Audero dan menyebut bahwa sosok ex Inter Milan tersebut bisa mengubah peta kekuatan sepak bola di Asia. Menurut mereka, timnas Indonesia akan menjadi salah satu pesaing baru di benua biru usai resmi mendapatkan Emil Audero yang kaya pengalaman di Liga Italia. Penambahan seorang penjaga gawang yang telah menunjukkan keterampilan luar biasa di Italia dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Asia. Tulis news.go.ni.jp. Memang secara statistik penampilan Emil Audero sangat layak untuk menjadi salah satu bintang baru di Asia jika resmi memperkuat timnas Indonesia nantinya. Dilansir dari Transfermarkt, kiper berusia 28 tahun ini tercatat sudah tampil sebanyak 176 pertandingan di Serie A dan torehkan 38 kali clean sheet. Emil Audero bahkan sempat jadi pilihan utama timnas Italia kelompok umur mulai dari U15 hingga U21. Menurut data dari fbrief.com, disebutkan bahwa Emil Audero mampu melakukan 635 kali penyelamatan dalam 222 pertandingan di sepanjang karirnya di semua ajang. Jika dikalkulasikan, Emil Audero punya rasio penyelamatan sebesar 69,5% atau setidaknya melakukan 2,87 kali save di tiap laganya. Tentu saja menilik resminya sang pemain menjalani proses naturalisasi, skuad timnas Indonesia disebut bakal memanaskan persaingan di Asia atau bahkan dunia di masa mendatang.
Nah, selain media Jepang yang menaruh sorotan pada skuad Garuda era ini, pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga ikut melihat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia dengan langkah baru dari PSSI era sekarang. Bagi Hajime Moriyasu, apapun keputusan federasi pasti sudah dipertimbangkan dengan matang, apalagi jika memiliki track record dari seorang Pak Erick Thohir selaku ketum PSSI. Moriyasu yakin bahwa nggak mungkin beliau mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang, sebab menurutnya Pak Erick dinilai sangat memikirkan soal jangka panjang. Kemudian perihal naturalisasi, Hajime Moriyasu juga menyebut langkah tersebut memang sangat positif dan harus terus dikembangkan di era seperti saat ini. Indonesia dianggapnya benar-benar memiliki progres mumpuni, ditambah sejumlah pemain-pemain baru yang sedang diusahakan PSSI, membuat Moriyasu percaya Indonesia akan menjadi tim yang lebih menarik untuk dihadapi. Secara komposisi dari lini ke lini pun menurut Moriyasu, materi pemain Indonesia sudah sangat mendekati level timnas Jepang. Hanya saja menurut pelatih berusia 56 tahun tersebut, penguatan chemistry adalah hal yang utama yang mesti segera ditingkatkan. Kalau itu sudah terjadi, ia percaya bahwa Indonesia bakal sangat punya peluang untuk maju jauh. Ya, mungkin langkah timnas Indonesia tidak akan mudah karena berhadapan dengan tim-tim kuat, mulai dari Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Australia, hingga Cina. Tapi meski begitu, sejauh ini penampilan skuad Garuda pun bisa dibilang cukup apik untuk negara dengan ranking terendah di grupnya. Ya, walaupun jalan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 masih cukup jauh, namun ternyata media Irak juga pernah memprediksi nasib dari timnas Indonesia yang disebut sebagai salah satu tim yang bermain di Piala Dunia 2026. Media Irak, Iraqi Football Gallery, mengunggah prediksi pembagian grup yang akan bersaing di Piala Dunia 2026 melalui akun Instagram mereka pada 6 Februari lalu. Di dalam unggahan tersebut, media Irak memprediksi timnas Indonesia akan berada di grup F bersama Argentina, Mesir, dan Spanyol, lalu Irak berada di grup I bersama Inggris, Kolombia, dan Nigeria. Berdasarkan prediksi tersebut pun terlihat hanya timnas Indonesia satu-satunya tim asal Asia Tenggara, dan tentu harapannya prediksi tersebut bisa menjadi kenyataan mengingatkan Garuda untuk lolos masih cukup besar. Ya, kans tersebut pun nampaknya juga makin besar terlebih dengan kehadiran Coach Patrick yang sama-sama dari Eropa seperti para pemain kita. Benar, kehadiran Patrick Kluivert dan jajarannya diyakini memperbesar peluang skuad Garuda untuk lolos ke ajang terakbar dunia yang diimpikan oleh seluruh bangsa tersebut. Bahkan asisten pelatih Alex Pastoor nampaknya sudah begitu nyaman di Indonesia, menyusul kabar dari media Belanda yang mengungkap bahwa klub Eredivisie SC Heerenveen tengah mencoba untuk mendatangkan Pastoor sebagai juru taktik anyarnya. Ya, menurut kabar, mantan klub Tom Hai itu berminat untuk mendapatkan jasa pelatih berusia 58 tahun itu usai ditinggalkan Robin van Persie yang berlabuh ke Feyenoord. Namun pendekatan yang dilakukan SC Heerenveen itu terjadi setelah ex-pelatih Almer City itu memilih menjadi staf kepelatihan di timnas Indonesia, sehingga Alex Pastoor menolak tawaran tersebut. Football Premier mengungkapkan bahwa SC Heerenveen telah melakukan pendekatan dengan Alex Pastoor dalam beberapa hari terakhir dan menjelaskan bahwa klub Belanda itu ingin mendatangkan asisten pelatih timnas Indonesia tersebut karena alasan kedekatan dengan sang direktur teknik Johan Hansma. Alex Pastoor menjadi sosok yang tepat untuk mengisi posisi pelatih utama menggantikan Robin van Persie. Hal itu berkaca atas prestasi Pastoor saat masih menjabat sebagai pelatih di Almer City saat masih bermain di kasta kedua Liga Belanda. Nah, melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh klub Belanda itu berakhir sia-sia, hal ini menunjukkan kalau Alex Pastoor merupakan sosok yang begitu all out untuk skuad Garuda, menyusul pernyataannya yang ingin berfokus bersama timnas Indonesia. Akan tetapi, pelatih itu dengan baik hati menolak tawaran Heerenveen. Dia baru-baru ini menjadi asisten pelatih Indonesia dan sibuk bekerja sebagai analis di TV.